Selamat pagi semuanya. Shalom saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita bisa kembali beribadah, kembali masuk ke dalam rumah Tuhan. Mari kita sahkan ibadah kita pada hari ini. Kita benar-benar fokus sama Tuhan. Kita berikan waktu kita 1 jam ke depan, bahkan 1 jam setengah ke depan. Kita berikan untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. 1 minggu sudah berlalu, kita sudah merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang begitu melimpah. Mari saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita balikan semua untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu dahsyat, Allah kami yang begitu berkuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan jemaat-jemaat-Mu kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala anugerah-Mu Tuhan kepada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami ingin terus Tuhan, kami ingin tetap menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, bahkan memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Mari setiap jemaat saya untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. One more time, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name above every name. How wonderful, how wonderful. Yes, you are beautiful, Lord. Name above every name, exalted high. Yes, you are wonderful. Oh, thank you, Jesus, you are beautiful. Jesus, your name above every name, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. You are wonderful Lord, you are beautiful Lord. Saat ini Tuhan, kami benar-benar ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan Yesus. Kami ingin menyerukan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyebutkan Tuhan bahwa Engkau adalah Raja mulia Tuhan, Raja yang begitu dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siap untuk bersorak-sorai saudara? Haleluya. Mari katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, dia takkan tergoyahkan.
selesai saudara, mari kita sebutkan bahwa Tuhan Yesus Engkau Raja mulia. Haleluya. Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Oh segala ciptaan sujud bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sama sekali lagi katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sekali lagi, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami ingin terus mengiring-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin terus setia Tuhan. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan semakin hari Tuhan, lebih lagi Tuhan menjadi hamba-Mu yang lebih setia Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang faithful Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, Engkau tetap prioritas kami Tuhan. Engkau tetap tujuan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yes, kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yesus, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan Yesus. Engkau bahkan tahu setiap hal dalam hidup kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, ya sempurnakan Tuhan. Sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Apapun masalah kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami iringi Tuhan Yesus. Berikan sembahan-Mu sama Tuhan. Katakan Tuhan, kami ingin mengiring-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin mengiring-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Apapun yang menghambat Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami ingin terus mengiring-Mu Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari rasakan hadirat Tuhan. Berikan syukur-Mu sama Tuhan. Mari katakan sama Tuhan bahwa kami ingin mengiring-Mu Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita kepada Tuhan, menginginkan kehadiran-Nya dalam hidup kita. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya, glory. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Bermujizatlah bagi kami, bermujizatlah bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami mau setia kepada Engkau. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, Firman-Mu yang akan memberikan kami pengharapan yang baru untuk kami mau berlaku setia kepada Engkau, berlaku setia terhadap perkataan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan, yang mampu memberikan jalan keluar dan memberikan pengharapan bagi kami. Situasi bisa sulit, pergumulan bisa ada, kami mungkin sedang menjalaninya. Tetapi bersama Yesus kami mengalami kemenangan. Bersama Yesus kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kami ingin mengalami Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Berfirman untuk kami semua ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Engkau urapi. Sehingga firman yang kami dengar itu tertanam di tanah hati yang baik. Dan nantinya akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu. Yang percaya dan membuka hati buat kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita ada tamu dari Indonesia. Beliau adalah sebagai Ketua Majelis Daerah Kalimantan Selatan. Dan nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut lagi buat kita semua. Dan saya percaya saudara buka hati buat firman Tuhan. Dan saudara akan mengalami Tuhan pada hari ini. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Kini aku percaya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Martin Bolong. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Kini aku Sambil kita nyanyikan kor ini. serah Amin. Haleluya. pada rancangan-Mu bagiku. Puji Tuhan. Ku ikuti Haleluya. panggilan-Mu, Benar Tuhan. ku kan setia sampai akhir Hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu baik, amat dan tersangat baik. Setuju bisa bilang amin. Kalau kita sudah nyanyikan, biar itu merupakan komitmen kita, ya. Kita mau setia, tahun kesetiaan yang menjadi ya sesuatu peringatan yang sangat indah bagi jemaat yang terkasih di tempat sini. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik itu. Karena itulah saya boleh ada pada pagi hari ini, bahkan ada bersama-sama di tempat ini. Terima kasih juga buat Bapak Gembala sekeluarga dengan kebaikan yang sama daripada Tuhan, sudah menyambut kami, menerima kami, menjamu kami. Wah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Saya hamba Tuhan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Dengan anugerah daripada Tuhan, saudara sudah ya mungkin diberitahu Martin Bolong di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Tuhan boleh percayakan dalam pelayanan 52 tahun lalu awal berada di Kalimantan, lepas dari Pulau Jawa. Dan dengan apa yang kita sudah pujikan, rancangan Tuhan yang sudah terjadi dan berlaku, dan itu luar biasa ya. Dengan berbagai tantangan, ujian, cobaan, berbagai ya pertolongan, pembelaan dan berkat Tuhan, saya boleh kuat setia karena Roh Kudus yang memampukan untuk dapat setia sampai saat ini, bahkan sampai langkah akhir hidup ini. Saya percaya juga kerinduan kita bersama seperti pujian ini, itu keluar dari dasar hati kita. Setuju? Bisa bilang amin? Ya, kita boleh pujikan, kita boleh lakukan, tapi biarlah itu kita camkan ya di tanah hati ini. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja dengan kebenaran firman Allah. Waktu yang berjalan terus. Bagaimana rancangan Tuhan itu seperti tema
yang ada bersama-sama di tempat ini dari Yesaya pasal 25 ayat 1 yang dikutip bagian akhir dari ayat ini. Puji nama Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 1 ditampilkan barangkali atau tidak? Atau kalau sudah dapat? Kita baca bersama. Sudah dapat semuanya? Saya masih menunggu. Kita suarakan kebenaran Allah. Ya, dengan satu kepastian. Firman Allah yang kita baca, kita dengar, kita imanin, tadi bilang, ku percaya, itu menjadi andalan dan harapan sampai pada akhirnya. Kita baca bersama yang sudah mendapatkannya, ya, keseluruhan dari ayat 1 tersebut. Yesaya pasal ke-25. Saya mau dengarkan saudara-saudara suarakan itu. Saudara sendiri dengar, kiri kanan kita dengar, muka belakang kita dengar. Ya, terlebih Tuhan mendengarkannya. Sudah dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Ya Tuhan, meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Katakan bersama, amin. Sebab karena dengan kesetiaan yang teguh Tuhan, Dia telah melaksanakan rancangannya yang ajaib. Dalam kehidupan ini, saudara, kalau saya bertanya dari Indonesia, baik sebagai anak muda, bahkan kami sebagai orang tua, saudara-saudara bekerja untuk apa? Halo? Ya, kalau kami orang tua, berumah tangga, Tuhan berkati anak, cucu, cicit, bahkan seterusnya. Ada di Amerika sini. Saudara tinggalkan Indonesia. Karena apa? Untuk apa? Halo? Di antaranya tidak apa-apa. Saudara, saya minta yang berdua ini di belakang Bapak Gembala. Tinggalkan Indonesia, ada di tempat ini. Untuk apa? Masa depan lebih baik. Di Indonesia kurang baik ya. Haleluya. Kalau yang sebelah kanan saya ini bagaimana? Apa jawaban yang sama? Jangan ikut-ikutan ya. Kan kita punya, halo, berada di tempat ini untuk apa? Studi belajar. Setelah studi belajar berhasil, apa lagi? Cari pengalaman. Sudah ada pengalaman, untuk apa lagi? Bagaimana? Cari uang, betul. Sudah dapat uang, untuk apa lagi? Wah, Pak Gembala ini kok, itu tidak pernah berhenti. Hidup ini. Masih bisa sambung yang di belakang? Sudah cukup yang untuk masa depan. Nah, lalu sampaikan untuk capai masa depan itu, studi, belajar, setelah berhasil, ada pengalaman, lalu cari doi. Sudah dapat uang, untuk apa? Ya,
Banggakan orang tua. Wah, bagus sekali. Hai anak-anak muda yang ada, jangan bikin malu orang tuamu. Amin. Iya dong. Wah, orang tua bangga anakku berhasil. Banggakan orang tua, lalu apa lagi? Halo. Ya, santai saja. Izinkan Roh Allah tolong supaya kita rasakan inilah ya. Tuhan punya rancangan. Dan rancangannya itu ajaib. Ya. Jadi kita sudah merancangkan tadi. Wah, saya anak muda datang sekolah, kuliah, belajar. Sudah berhasil bekerja, cari uang. Tambah pengalaman. Dan seterusnya. Dikunci dengan yang tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, saya setelah di sini, mungkin besok lusa, sudah tinggalkan saudara ya dengan Bapak Gembala setempat. Jadi saya mau bicara sampai 3 jam. Saudara mau marah, saya sudah pergi. Enggak apa-apa. Tidak ya, puji Tuhan. Masa depan. Setuju? Bisa bilang haleluya. Sudah banggakan orang tua. Juga untuk masa depan. Masa depan anak-anak muda itu mulai dinapaktilasi, dijalani. Ya. Menyenangkan orang tua, waduh sangat baik sekali. Jangan bikin malu. Ini anak papa loh, ini anak mama. Ya, anak-anak muda yang ada. Kita pun orang tua yang masih punya orang tua. Kalaupun sudah tidak, ya orang akan berkata, wah anaknya si A, si B, si C itu bukan main. Ya, ternyata menjadi kebanggaan, sukacita, bukan kesombongan. Ya, bukan untuk diangkuhkan menjadi, tapi bangga, bahagia, senang. Itu untuk menjadi kesaksian. Itu luar biasa. Ini rancangan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Saya tertarik dengan ini, rancangannya yang ajaib. Artinya sesuatu yang tadi kalau kita sendiri, kita sudah dapat pikirkan. Apa rancangan kita? Yang tadi tahapan-tahapan. Dan itu tidak sekedar kita berpangku tangan untuk mencapainya. Akan Tuhan Maha Kuasa, kita berdoa, Tuhan ini rancangan saya, supaya uang itu banyak. Jatuhlah uang itu dari langit. Tidak bukan? Setuju? Iya kan? Tidak. Oh Allah Yehova Jireh, Dia Allah yang mengadakan. Tuhan, adakanlah saya pekerjaan dengan gaji yang untuk masa depan saya. Datanglah pekerjaan itu, karir itu. Tidak. Jadi rancangan Tuhan itu bukan main, terlalu ajaib. Saya merancangkan untuk ke Amerika. Sudah upaya sebegitu rupa 30 tahun yang lalu, lebih. Tetapi gagal. Itu sekian waktu lamanya. Karena tatkala di sekolah Alkitab, ya, tahun 69, ada seorang rekan kami, dia kalau belajar dengan Alkitab berbahasa Inggris. Dan punya kemampuan, itu saya akui. Tatkala di waktu senggang, kami bercakap-cakap. Dia katakan begini, wah, kalau kita tidak tahu bahasa Inggris, dulu kan bahasa Inggris itu bahasa ya mendunia kan, sampai sekarang juga tentu.
entah dia berkelakar, tetapi saya lihat dia agak serius. Kami kurang lebih ada 5-6 orang, termasuk Daniel Peterson yang masih hidup yang ada di saya sudah temui di mana? Seattle, Tacoma. Ya. Itu satu angkatan kami dulu. Dan puji Tuhan, saya kaget bicara kemarin, ternyata Bapak Gembala Saudara punya orang tua juga sama-sama kami dulu. Puji Tuhan. Tetapi yang kami bercakap ini, dia katakan begini, kalau kalian tidak bisa berbahasa Inggris, jangan mimpi dia bilang, kalian bisa ke luar negeri. Sebab nanti bagaimana kalian pergi? Wah, saya tersentak. Yang teman-teman lain, almarhum Bapak Pendeta Maksi Bolang, almarhum Bapak Pendeta Gustav Panjaitan, almarhum Bapak Pendeta Timotius Kastanya, almarhum Bapak Pendeta Robi Mandai, masih ada lagi, mereka sudah pulang semua. Mereka juga punya kemampuan berbahasa Inggris ya. Mereka tertawa, saya tersentak. Saya katakan begini, maaf bro ya karena berteman. Wah saya senang, saya bangga loh. Kamu punya kemampuan berbahasa Inggris sehingga belajar juga dia. Tapi saya bilang disyukurin saja. Tapi kalau you katakan tidak mungkin, jangan mimpi bisa ke luar negeri, apalagi untuk menginjil, dia bilang tidak bisa berbahasa Inggris, itu tidak akan terjadi. Spontan entah bagaimana, karena saya begitu tersentak, waduh, saya ini cuma tahu bahasa Manado, itu pun putus-putus, enggak, ya bahasa Indonesia, oke. Saya katakan begini, bro, saya baca firman Allah, Tuhan bilang, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu. Tidak ada tanda kutip, atau di tanda kurung, atau arah panah yang berkata, tunggu berbahasa Inggris dulu, baru kamu pergi menginjil ke seluruh dunia. Saya jawab bodoh-bodoh mungkin waktu itu. Para tokoh-tokoh ya yang mendahului 100 tahun lalu di Indonesia, saya bilang mereka datang ke Indonesia tidak tahu bahasa Jawa. Mereka ada di Jawa, di Cepu, di Jawa Tengah. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Tetapi Tuhan pakai mereka jadi berkat sehingga kami boleh ada seperti saat ini di GPDI waktu itu. Saya katakan, saya jawab agak dengan, jadi bagi saya itu sekarang baru saya mengerti. Ya, anak-anak saya suruh belajar. Yang tertua, kamu belajar di Singapura supaya bisa berbahasa Inggris dan juga seperti tadi pendidikan. Ya, anak-anak saya yang lain saya suruh kuliah, yang bungsu di Bandung. Ya, yang nomor 3 di Singapura itu juga kuliah. Saya suruh mereka belajar ya untuk bisa kamu punya hari depan. Tapi waktu itu saya katakan, biar saya tidak bisa berbahasa Inggris, kalau Tuhan pakai saya jadi hambanya, saya pasti bisa ke luar negeri, saya bilang. Itu waktu itu saya jawab mungkin bodoh-bodoh. Dan saya bilang, saya yakin itu. Dan saya tidak mau, itu baru sekarang saya setelah sudah 30 tahun untuk datang sini, tapi kalau ya negara-negara lain, Eropa Timur, Barat, dan Australia, ya Tuhan buka jalan. Kami pernah menginjil di Romania itu di jalan raya. Bapak Pendeta Mandi suruh saya bawa firman Allah. Diterjemahin. Itu mereka berlutut di tengah jalan. Ya, di simpangan jalan. Di antaranya lagi. Jadi saya tahu Tuhan punya cara, ya, ada yang menerjemahkan, ada yang menyalinnya dan lain-lain sebagainya. Nanti yang saya ke Amerika ini, oh iya. Dan saya tidak rasa minder. Saya jadi enggak, saya Tuhan, saya hambamu.
Saya tidak sampai saya bilang, kalau saya ke luar negeri, itu saya jawab. Jadi teman-teman yang lain tertawa, Martin, ya. Saya bilang yang datang, guru-guru yang datang mengajar kami itu kan diterjemahkan. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia ngajar kami di sekolah Alkitab, saya bilang. Saya jawab dengan apa adanya. Tapi mereka bisa jadi berkat kami menjadi murid-murid yang mengerti kebenaran firman Allah. Jadi saya bilang, Anda boleh punya kemampuan, tapi jangan sombong. Jadi mereka yang lain terus terdiam. Tadinya mereka tertawa karena berkelakar. Tapi waktu itu saya bilang benar. Anda boleh punya kemampuan, kepintaran, berbahasa, jangankan Inggris, mau bahasa Belanda, mau bahasa apapun. Tapi saya bilang, karena kami kan hamba Tuhan, disyukurin dan jangan sombong. Itu aja saya bilang. Nanti kita berdoa. Ya. Kita akan bertemu di mana nanti, saya bilang. Dia sudah meninggal. Saya dengar karena dia praktik di Jawa. Dia belum sempat ya untuk apa yang dia punya kemampuan itu dia jalani. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak tahu bahasa Yahudi, Israel. Tuhan boleh bawa ke sana. Dan kami juga entah diizinkan juga untuk bisa memberikan renungan. Ya, tatkala jalan Via Dolorosa menuju ke Golgota, ada tempat-tempat di mana Bapak Pendeta Mandei katakan, Kalimantan, bawa renungan firman Allah. Saya bawa. Jadi hal-hal ini lalu ini meneguhkan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga yang ada pada pagi hari ini. Anda boleh punya kemampuan, kepintaran belajar. Kalau mau berhasil, ada pepatah dulu sampai sekarang mungkin. Kalau mau jadi orang yang berhasil, pergi belajar sampai ke negeri, mana? Cina katanya. Dan memang, ya itu pepatah yang dulu kami masih di dan saya katakan, ya, kita tidak punya kemampuan berbahasa Cina, saya bilang, maaf ya. Tetapi Tuhan bisa untuk ya utus ke sana menjadi berkat. Nah, masa depan ini rancangan daripada Tuhan yang ajaib. Kita merancangkan, saya merancangkan, tetapi ternyata gagal. 4 kali ajukan untuk dapatkan visa ke Amerika, gagal. Ya, saya punya adik di Arizona, Phoenix. Saya coba katakan, coba kamu usahakan begini, nanti juga gagal. Itu rancangan manusia. Saya tidak tahu ada rancangan-rancangan Bapak, Ibu Anda, pemuda-pemudi yang belum tercapai. Tapi percayalah, bukan rancanganmu, bukan rancanganku, bukan jalanmu, bukan jalanku, tapi rancangan dan jalan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Anda pemuda-pemudi boleh ada di tempat ini. Apakah waktu dilahirkan Anda sudah punya rancangan, cita-cita untuk mau ke Amerika? Sudah? Tidak, bukan? Apa waktu Anda di TK, di SD sudah punya rancangan ini? Oh, nanti saya, tatkala Anda berencana ke Amerika, di umur yang keberapa? Di usia yang keberapa? Coba kita renungi sejenak. Izinkan Roh Allah tolong Tuhan, biarlah rancanganmu tadi puji-pujian. Rancangan Tuhan itu terlalu ajaib. Ajaib itu ya, kalau sedikit saya coba mengutipnya ya. Apakah rancangan Tuhan yang ajaib ya? Ajaib itu ya identik ya dengan rancangan yang aneh, mustahil.
saya renungi, aneh, mustahil, saya boleh ada. Ya. Ternyata bukan saya saja, ketua majelis daerah dari Banten sempat bersama-sama kami di California, lalu tatkala saya dipercayakan di Vegas juga bawa firman lah tiba-tiba masuk. Wah, Pak Wolong, mari, saya baru kali ini saya bilang sama. Saya belum ke ya Grand Canyon ini. Saya tidak mau bilang, oh saya sudah. Saya tahu kerinduannya. Jangan dia saya bilang, oke, mari kita sama-sama. Tetapi karena keadaan dia mau pulang hari Selasa ke Seattle, yang di Vegas berkata, wah enggak mungkin om. Mesti daftar dulu, begini dulu. Nah rancangan itu harus punya aturan. Tidak segera bisa datang. Kalau kami di Indonesia, tahu-tahu orang sudah ketok pintu, ya oh mari silakan masuk. Di sini tidak bisa begitu. Harus diatur dulu, mau datang kapan? Naik apa? Jam berapa? Mau nginap di mana? Ini saya pelajari, ya. Karena waktu kami di Australia begitu juga. Tatkala mau ke sana, sudah dipikirkan kami nanti kemana? Siapa yang akan menerima kami selama 10 hari? Tapi karena Bapak Pendeta Mandi lagi, beliau katakan sudah ada. Kami ditempatkan di keluarga orang ya Norwegia. Mana kami tahu bahasa Norwegia? Bahasa tapi kami dapat ya bersama-sama dalam 10 hari itu. Dan seterusnya. Jadi rancangan yang Tuhan sediakan buat kita, kalau kita lihat konteks ini, ya bagaimana ya satu rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Yesaya ya mewakili pernyataan hati umat Allah. Setelah fatsal-fatsal sebelum dalam fatsal 25 ini ya tentang bagaimana Allah harus menyatakan kemahakuasaannya, hukumannya, dan lain-lain sebagainya. Lalu pasal 25, 26, rasa syukur, terima kasih, pujian, sanjungan kepada Dia. Tetapi di antaranya ini, saya waktu diberikan, saya renung, oh Tuhan, rancangan-Mu yang ajaib. Kita ada di tempat ini karena rancangan Tuhan yang ajaib itu. Haleluya. Kita tidak rencana lebih dulu. Orang tua tidak rencana lebih dulu. Anda dilahirkan di sini mungkin. Apakah orang tuamu sudah rancangkan nanti kalau saya menikah dia akan lahir di sini? Tidak. Semua kita mulai jalani itu. Tahapan 1, tahapan 2 dan seterusnya. Dan itu terjadi karena rancangan Tuhan yang ajaib. Bisa bilang amin. Jangan bilang hebatnya saya. Jangan bilang hebatnya pengalaman saya. Hebatnya pengetahuan saya. Oh, jangan. Karena hebatnya Tuhan, saya boleh pintar. Hebatnya Tuhan, saya boleh berhasil. Hebatnya Tuhan tadi, pujian, sanjungan kita berikan bagi Dia. Sehingga menjadi tema itu yang untuk menjadi jemaat gereja Tuhan, anak Tuhan, kami hamba Tuhan yang setia, itu bukan sekedar hanya sebuah tema. Kami di Banjarmasin temanya tahun ini ya tentang waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi sama punya. Dan itu waktu untuk apa? Cari duit, cari pangkat, cari kedudukan, cari jabatan. Iya, manusia daging kita ini. Tetapi terutama waktu yang berhubungan dengan kekekalan. Haleluya. Karena apa yang kita akan mau setia? Apakah Anda dan saya hanya setia sampai sudah diberkati? Sudah sukses? Di mana mereka? Berbakti, masih setia berdoa, masih setia melayani seperti saudara-saudara yang ada.
waktu susah setia. Waktu awal berada berjemaat setia. Tetapi begitu terbuka jalan, begitu mulai naik status sosial ekonomi, masihkah setia? Hari depan itu tidak hanya untuk tahun ini. Hari depan itu tidak hanya untuk tahun depan. Kita rindu mengalami apa yang selalu kita dengungkan. Indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Ini juga rancangan Tuhan buat kita. Yang ajaib, yang aneh, yang menakjubkan, yang mengherankan. Yang bagi dunia mustahil. Kalau kita coba renungi, orang tua kami berkata mustahil. Ya, kakak saya dia kepala PT Gesuri Lloyd ya di Jakarta pada 52 tahun lalu. Dia bangga dengan keberhasilannya. Sehingga tatkala pelayanan kami pertama di Jawa Timur, wah dia bantu saya. Lalu dia juga dipercayakan sebagai kepala dari satu asuransi asing. Jadi banyak, wah dia bantu saya. Tapi waktu saya ke Kalimantan, dia marah. Dia bilang begini, kalau kamu susah di sana, kamu sakit di sana, siapa yang tolong kamu? Katanya. Itu 52 tahun lalu, waktu saya akan bertolak ke Kalimantan. Kalau kamu di Jawa, kalau kamu di Sulawesi, kakak masih bisa tolong kamu. Jadi kamu pikir, ya kata pilihan. Saya bilang saya menyerah sama Tuhan. Itu aja. Dan dia memang tidak menolong saya. Seiring waktu pelayanan, 1, 2, 3 dan seterusnya, kami mulai dari membangun pelayanan. Di tengah-tengah membangun gereja saat-saat mau finishing, ada jemaat. Om, tante. Wah, om, tante kerja buat Tuhan. Iya. Nih, tiket ke Yerusalem. Nih, untuk jajannya. Jadi bukannya tiketnya. Dengan untuk jajannya. Selama di perjalanan, selama di sana. Mau cari oleh-oleh, nih. Dan waktu itu, karena kami sedang membangun, makasih sayang, boleh dibuka? Sudah dibukakan. Wah, ini dia, tidak dirancangkan, tetapi Tuhan sudah sediakan. Ya, bukan kebetulan. Saya minum dulu ya. Nah, ini satu contoh. Iya. Ada sesuatu yang jangan anggap kebetulan. Itulah waktunya Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang suruh, Dek? Halo. Kakak. Oh, puji Tuhan. Mama, oh Tuhan berkati. Saya tidak, ini contoh, jangan anggap sederhana. Ada hal-hal yang di saat saudara membutuhkan, yang saudara sendiri tidak terpikirkan. Kebetulan katanya. Anak Tuhan tidak ada yang kebetulan, amin. Itu caranya Tuhan loh. Coba direnungi. Nah, jadi ini keluarga kasih, nah karena kami lagi membangun, itu memang tinggal. Jadi saya bilang sama istri, ini gimana? Istri juga bilang, ini kesempatan. Tidak, iyo, kasih Jofor bangunan. Padahal ini satu kebanggaan, orang-orang bilang, wah sudah ke Yerusalem, ada rekan hamba Tuhan yang dari Jawa. Jadi kami bilang, terima kasih, kami terima berkat ini, tapi kami mau kasih buat menyelesaikan gereja ini. Suami istri ini berkata, jangan om tante, jangan. Ini berkat om tante ke Israel. Wah, saya bilang nanti apa kata jemaat? Lagi membangun kami jalan. Itu perasaan. Oh enggak,
Nanti kami yang umumkan. Ya karena dia memang Tuhan berkati pada waktu itu dengan luar biasa. Ya, baik. Berangkat via Jakarta. Saya nginap di tempat kakak. Dia tanya, kamu mau kemana? Kak, kami mau ke Israel. Dia kaget. Hah? Dia heran. Ini hamba Tuhan yang tidak bergaji, yang di Kalimantan di hutan sana, kok bisa mau ke Israel? Dia sendiri belum pernah. Dengan pangkat kedudukan, dengan keuangan ya yang ada. Dia tanya sama istri saya, anaknya, betul tahu Oce ini? Iya kak. Loh, kamu punya uang dari mana? Wah, dia anggap kalau mau bilang korupsi kita tidak bergaji. Dia heran. Dia kagum. Dia takjub. Pelan-pelan saya ngomong, Kak. Ya kan kami melayani dulu kan kakak bilang, kalau ke sana kakak tidak akan bantu. Saya coba ingatkan dia. Ternyata Tuhan bantu kami melalui jemaat ini. Dia, istrinya bilang, tuh Woli, dia cuma bilang, tuh Woli. Adekmu mau ke Israel. Kita orang dua belum pernah ke sana katanya. Rancangan Tuhan terlalu ajaib, haleluya. Mungkin ada di antaranya keluarga-keluarga Anda di Indonesia atau di tempatmu. Mereka bertanya, bagaimana Anda bisa ada di Amerika? Bagaimana Anda bisa ada hidup? Bagaimana Anda bisa ada makan, minum, pakai? Bagaimana Anda bisa ada kendaraan dan fasilitas lainnya? Mereka terkagum-kagum. Tapi sebagai anak Tuhan, katakanlah ini, semua rancangan Tuhan untuk saya dan hari depan anak cucu juga saya di tempat ini. Terlalu ajaib. Saudara, dia mau menikah, dia tinggalkan gereja kakak saya. Karena dia dikecewakan oleh dunia. Dia ibadah di tempat lain, dia bilang pokoknya saya beribadah. Tapi waktu saat itu cara panggilan Tuhan buat dia. Dia harus akui kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, wah, dia panggil 3 hari kami untuk berangkat, ya bermalam tempat kakak. Waktu kami mau berangkat, saudara-saudaraku, dia sanguin kami. Yang saya bilang, waduh, tadinya dia bilang, wah benar juga. Dan mulai waktu itu dia sudah mulai ikut ibadah di GPDI lagi, saudara. Ya, di antaranya pelayanan almarhum Bapak Pendeta Awon Datu. Dan dia bilang, wah iya. Kami pulang dari luar negeri, kami mampir. Dia bilang, doakan kakak. Tadinya dia sombong dengan kehebatannya, kemampuannya, punya uang. Saudara-saudaraku, ya dia punya mobil, kantor, Mercy. Anak-anak dan istri ada juga mobil sendiri untuk supir sendiri untuk antar. Jadi karena dia rasa dia punya kemampuan itu dari dirinya sendiri. Tapi tatkala kami beri kesaksian kebesaran Tuhan, dia akui bahwa rancangan Tuhan lebih indah dari apa yang dia pikirkan untuk adiknya ini. Kita yang ada pada pagi hari ini, kalau kita akan berdoa, tidak ada yang kebetulan. Rancanganmu yang ajaib. Mungkin bapak-bapak sudah punya rencana untuk anak-anak. Hai anak-anak muda, tatkala tidak tercapai, jangan bilang papa bohong. Jangan bilang mama dusta. Jangan. Mungkin ada rencanamu di tempat bekerja. Pimpinan, atasan, majikan, bosmu. Ya, janjikan nanti Anda akan A, B, C kalau Anda bekerja dengan baik. Tapi ternyata integritas, loyalitas, kesetiaan, kerja keras Anda buktikan. Tapi hak itu dipindahkan kepada orang lain. Jangan Anda kecewa.
ada Tuhan punya rencana lebih baik dari rencana bosmu. Amin. Dari rencana majikanmu, dari rencana orang tuamu. Jangan Anda marah. Oh, katakan terima kasih Tuhan, hanya rancanganmu yang ajaib. Saudara percaya dia ada di tengah-tengah kita pagi ini, amin. Dia tahu hatimu. Mungkin kita merencanakan itu baik, tapi terbatasnya. Ketidakmampuan, kekurangannya kita. Kita boleh pandai hebat di bidang A, B, C. Mungkin di bidang D, E, F kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tatkala kita ada setia seperti apa yang menjadi tema di tempat ini. Kesetiaan Allah yang ajaib itu tidak pernah gagal untuk saya dan saudara. Untuk mencapai rencana ini ada Ayub berkata begini ya. Ayub pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Untuk masa depan itu dia adalah seorang yang kaya. Tetapi dia punya teman-teman juga yang selalu mengingatkan dia. Baik menasihati, baik juga menyalahkan. Tetapi inilah kenyataan hidup. Ada yang dapat? Boleh baca, berdiri. Ayub 6, jangan Bapak Gembala, jangan Ibu Gembala. Saya minta dari jemaat yang ada. Mari baca firman Allah diberkati. Amin. Mari boleh berdiri. Siapa yang mau baca? Ayo, jangan malu, baca. Ayub pasal 6 ayat yang ke-11. Atau dengan terjemahan itu 12 atau 10 yang berkata, ada boleh baca? Boleh berdiri? Tidak kedengaran, biar mic-nya sudah dikasih digunakan. Haleluya. Oh, baterainya habis. Ya, boleh, suarakan saja. Kedengaran yang lain di belakang, bisa dengar? Dengarkan. Sorry. Ayub pasal 6 ayat 11. Apakah kekuatanku Tuhan? Sehingga aku sanggup bertahan. Saya dapat bertahan. Dan apakah masa depanku Tuhan? Sehingga aku harus bersabar. Harus bilang bersabar, bukan main. Silakan Tuhan berkati. Dari hidup yang dikatakan orang terkaya. Kalau saudara baca dari awal kitab Ayub ini, terkaya. Itu dengan bahasa Indonesia, saudara dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, silakan. Tapi sudah bilang terkaya itu, saudara kenal siapa yang terkaya di Amerika. Saya tidak perlu buka dan. Siapa yang terkaya di California, di Chicago, dan lain-lain. Tetapi jangan sombong dengan keterkayaan itu. Saudara-saudara, Ayub menjadi terkaya bukan korupsi. Bukan memanipulasi hal-hal yang untuk menguntungkan dia menjadi orang yang sukses dan terkaya. Tapi dari kehidupannya yang benar-benar setia kepada Tuhan. Tapi akhirnya setan iblis tidak senang melihat terkaya di dalam Tuhan. Kalau terkaya dalam korupsi, terkaya di dalam menipu-nipu, oh setan senang, kasih dia berhasil. Supaya kalau dia mati, neraka ada temannya iblis. Tapi kalau terkaya di dalam Tuhan, wah ini sudah kaya di dunia, kaya di sorga. Haleluya. Karena kekayaan itu digunakan. Talenta-talenta, kekayaan, kepinteran, kekayaan talenta. Bisa main musik, gunakan untuk Tuhan. Kekayaan apapun, jangan hanya melihat finansialnya, hartanya, materinya. Dan kalau Ayub alami itu juga, akhirnya Tuhan izinkan. Hei, iblis bilang, coba ambil anak-anaknya, coba ambil hartanya. Masih Ayub setia berbakti, masih Ayub setia berkorban, masih Ayub setia beri milik Tuhan. Oh, dia masih setia. Dia bisa bekerja lagi. Ambil kesehatannya. Nah, kalau sudah tidak sehat, bagaimana bisa bekerja? Kita renungi sejenak. Bersyukur Pak Jimmy.
sedikit saya dapat bersama dengan Bapak. Dan dia akui bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana dengan kita? Tetapi di situasi yang sebegitu, baik teman-teman Ayub yang saya bilang bisa menasihati yang baik, mengingatkan, bisa juga menyalahkan. Tetapi ayat ini mengemukakan, apakah kekuatanku lagi? Kesehatan sudah tidak punya. Kekayaan, uang, harta sudah tidak punya. Apalagi yang saya punya kemampuan untuk dibilang sabar, sabar. Di mana masa depanku? Dengarkan. Saudara coba renungi di saat Anda sedang berhasil, sukses, terangkat hidupmu. Lalu tiba-tiba berapa banyak orang yang stres di jalan sana. Ayub tidak stres, saudara. Istrinya sempat stres, dia bilang, Ayub, untuk apa lagi berbakti? Kalau sekarang ya, untuk apa lagi mau melayani Tuhan, Ayub? Buat apa hidup tulus? Buat apa hidup takut sama Tuhan? Nih, anak-anak kebanggaan hari depan kita sudah tidak ada. Harta kebanggaan buat masa depan anak-anak kita sudah tidak ada. Sekarang Anda sudah sakit dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Menjijikan. Masihkah mau ke gereja? Masihkah mau melayani? Masihkah mau berdoa sama Tuhan? Ada yang sudah tahu istrinya bilang apa sama Ayub supaya Ayub apa sama Tuhan? Ada? Istri Ayub bilang apa? Boleh mau cari atau ada yang dapat jawab? Halo? Apa? Yang nyaring-nyaring? Suruh kutuki Tuhan. Hei, jangan mengutuki Tuhan. Haleluya. Bukan main. Istri-istri sini yang ada, istri-istri yang baik. Jangan so susah. Pak, gembala suruh layani. Parek akang padia bahasa Yunani bilang. Begitu. Apa disuruh kutuk? Dulu diberkati, dulu sukses, dulu miskin, sekarang kaya, jatuh lagi. Di mana masa depanmu? Di mana masa depan kita? Kutuk saja Tuhan. Waduh. Ayub katakan, oh istriku sayang, perkataanmu itu perkataan baik sekali. Begitu? Halo? Dia bilang apa? Perkataanmu istriku sayang, istriku tercinta, suruh kutuk Tuhan. Sudah Pak, enggak usah lagi layani Tuhan Pak, orang cari doi saja lagi. Sudah mah, enggak usah lagi topang pelayanan Tuhan, kita orang cari uang saja. Buat apa ke gereja? Buat apa melayani? Itu kerjanya gembala, kerjanya anak-anak gembala. Tidak, itu kerjanya saya dan saudara sampai mati. Haleluya. Ayub bilang istri apa padahal dulu, aduh istri, ma, hani, sayangku. Sekarang Ayub bilang apa? Perempuan apa? Tetapi dia bilang kamu perempuan apa? Coba sebelumnya. Perempuan bye-bye? Perempuan gila. Tapi dia untuk menyadarkan istrinya. Bagaimana dengan kita? Hari depan rancangan Tuhan terlalu ajaib. Ajaib itu sesuatu yang tidak ada di sini. Sesuatu yang tidak ada di sini. Sesuatu belum ada yang bilang, nanti Pak Bolung, kamu tanggal sekian, bulan sekian ke Amerika. Tidak ada. Tetapi rancangan Tuhan yang ajaib itu. Mari buka Alkitab.
kita baca. Ini terlalu ajaib. Coba. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ini. Ada, kalau mau ditampilkan boleh, kalau tidak baca yang ada di tangan saudara-saudaraku. Saya ingin supaya kita sama-sama renungi kehidupan ini. Sudah dapat? 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Yang kata kalimat awal itu apa di situ? Coba supaya sama, karena ada kan ayatnya bisa. Iya, supaya kita sepakat, sehati, sekata dalam kebenaran Allah. Mari, suarakan yang nyaring. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tertulis itu? Apa yang tidak pernah dan tidak pernah dan yang tidak pernah, semua itu disediakan Allah untuk siapa? Bisa bilang amin? Rancangan yang ajaib bagi mereka yang mengasihi Dia. Adakah Anda mengasihi Tuhan menurut kebenaran firman Allah? Anda akan rasakan ini rancangan yang ajaib dari Tuhan yang belum pernah Anda lihat. Yang belum pernah Anda dengarkan. Ini tempat akan menjadi milik pelayanan di tempat ini. Yang belum pernah Anda dengarkan. Kata orang, nanti Anda akan memiliki mobil yang merek ini. Yang cc-nya begini. Belum pernah. Yang belum pernah Anda dengar bahwa Anda akan berdomisili di Chicago sini. Tapi kalau itu yang Tuhan sudah sediakan, itulah rancangan Tuhan yang ajaib. Bisa bilang amin? Dan kalau Tuhan sudah berbuat itu bagimu, bagiku, adakah Anda mau mengasihi Dia? Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Anda melayani Dia bukan karena untuk gembala, saudara. Anda berkorban bukan karena untuk gembala. Anda beri milik Tuhan bukan untuk gembala. Anda berbuat, lakukan segala sesuatu ini bukan untuk manusia. Tetapi lakukanlah itu semua karena kepada Tuhan yang merancangkan Anda berhasil di dalam hidupmu. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Izinkan Roh Allah menolong. Tuhan, ampuni kalau lalu-lalu hidup saya ini. Saya pikir karena kemampuan saya, Tuhan. Oh, karena kehebatan saya, Tuhan. Karena kepintaran saya, Tuhan. Tidak, Tuhan. Pagi hari ini masa depan saya adalah kesetiaan saya kepada mengasihi akan Tuhan. Bisa bilang amin? Mari pemain musik. Kita akan berdoa sebentar. Izinkan Roh Allah menolong seberapa kita yang ada. Anda inilah yang Tuhan persiapkan menyaksikan rancangan Tuhan yang ajaib kepada rekan-rekanmu yang lain di luar sana. Katakan, kami berhasil, kami sukses, kami ada di sini. Tidak pernah kami bayangkan lebih dulu. Tidak pernah kami pikirkan lebih dulu. Tidak pernah kami rancangkan lebih dulu. Tapi rancangan Tuhan itulah yang sudah berlaku dalam hidupku. Karena itu aku mau mengasihi Engkau, Tuhan. Karena hanya orang yang mengasihi Dia, Tuhan sudah sediakan rancangan yang ajaib. Amin. Hari esokmu Anda tidak tahu. Yang dalam benak pikiranmu, karena kerja saya begini, ini yang saya akan capai. Karena kerja saya begini, ini yang akan saya terima. Sangat terbatas.
Tuhan sediakan lebih daripada itu semua. Kasihilah dia, aku mengasihi engkau Tuhan. Itu kor mungkin bisa. Aku mengasihi engkau. Tahu? Hah? Enggak. Atau apa yang lagu berhubungan dengan kasih Pak Gembala? Para singers? Izinkan roh Allah menolong. Anda tundukkan kepala sejenak. Ada itu kor, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang, amin, dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hanya untuk siapa? Hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saya akan serahkan kepada Bapak Gembala setempat. Aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkan doa. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dan Dia mengetahui setiap masa depan kita, rancangan kita, keinginan hati kita. Mungkin saat ini kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Saat ini kita sudah jauh dari kasih karunia itu. Mari kita mau dekatkan diri kita sama Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dibukakan jalan. Dinyatakan mujizat bagi saudara. Mungkin sambil angkat tangan. Kita nyanyikan satu pujian. Yang musik tahu saja. Sambil saudara berdiri, saudara angkat tangan. Katakan, Tuhan, ini hidup saya, ini keluargaku, ini masa depanku, ini cita-citaku, ini rencanaku. Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ini hidup kami ya Bapa. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan sama Tuhan. Dengan iman, Engkau berkata, Tuhan, Engkau pasti menolong saya. Dengan iman Engkau berkata, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti nyatakan mujizat bagi kita. Ayo kita nyanyikan satu pujian. Apa ya? Mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya Jesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku renungkan, haleluya, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya, Engkau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. Ketika doa kita dijawab Tuhan, kita bersorak kepada Tuhan. Tetapi ketika doa kita, pergumulan kita belum dijawab Tuhan, apakah engkau masih seperti Ayub? Mau berkata, aku mencintai Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk bersyukur ketika setiap rencana kita dibuat Tuhan berhasil. Tetapi ketika Tuhan izinkan satu persoalan, orang menjelekkan engkau, menceritakan engkau, apakah hatimu masih kepada Tuhan atau kita jauh dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, ketika orang tampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ada kalanya ini terlalu sakit bagi kita sebagai manusia. Tapi firman Tuhan datang kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan. Untuk kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mujizat Tuhan ternyata dinyatakan bagi engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi pujian ini dengan iman. Sambil engkau renungkan firman Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa. Katakan, Tuhan, taruh di hatiku untuk mengasihi Engkau. Mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ada masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyi dengan iman sampai saudara alami Tuhan, sampai saudara rasakan jemaat Tuhan. Dia ada di tempat ini, menyatakan mujizat, menyatakan pertolongan. Ku renungkan, haleluya, haleluya Jesus. Firman-Mu memerdekakan, oh, dan ku lakukan. Engkau tahu kami mau mengasihi Engkau. Haleluya, untuk menyenangkan hatimu. Saudara-saudara, kalau Tuhan ingatkan Ayub bagi kita malam pagi ini, ada rancangan Tuhan terbesar bagi kita. Tuhan sedang menyediakan pertolongan bagi engkau. Mungkin ini ibadah yang berbeda, hari ini berbeda. Karena Tuhan sudah kirim hamba Tuhan yang menyampaikan isi hatinya bagi kita. Harta Ayub hilang, kekayaan hilang, orang-orang yang dikasihinya hilang. Tetapi dia masih bersama Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang hilang di antara kita hari ini. Mungkin kasih kita mulai hilang.
Minta Tuhan kembalikan. Semangat kita mau melayani mungkin sedang hilang mungkin. Karena persoalan, karena tekanan. Kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan kembalikan lagi. Bakar lagi semangat kita. Tuhan izinkan masalah kita bisa lewati. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagi sambil angkat tangan. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Dengan iman aku mengasihi Engkau. Haleluya. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Haleluya. Untuk ku renungkan haleluya. Bukan perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Saat ini dengan iman, dengan kepercayaan kami kepada Tuhan, di atas firman-Mu, kami mau imani bahwa doa kami dijawab Tuhan. Doa kami dijawab Tuhan. Doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Saat ini kami mulai memberkati orang-orang yang tidak senang dengan kami. Kami mulai berkati mereka Bapa. Orang-orang yang menjelekkan nama baik kami, orang-orang yang menceritakan kejelekan kami mulai berkati mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, berkati apa yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati. Masa depan saudara diberkati Tuhan. Studi saudara diberkati Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, yaitu rencana masa depan yang penuh harapan. Legal statusmu diberkati oleh Tuhan. Pasangan hidupmu diadakan dan diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, anak-anak ada di dalam kasih Tuhan. Penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan saatnya kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati semuanya kami. Dan hamba Tuhan, Om Martin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, isi hatimu bagi kami. Engkau berkati keluarga, pelayanan, bahkan kepemimpinan yang diberikan tanggung jawab kepada beliau. Tuhan berkati. Dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang siap menerima, bahkan sudah menerima firman Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Mari kita akan nyanyikan lagu Serukan Namanya sambil persembahan dijalankan. Haleluya. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri.
pengumuman hari Senin seperti biasa akan ada SALT jam 7 malam secara Zoom untuk kita yang rindu untuk belajar lagi tentang firman Tuhan. Ada SALT Sharing and Learning Together hari Senin jam 7 malam. Lalu untuk hari Jumat tetap ada Prayer Warrior di gereja ini juga jam 7 malam. Jadi kita akan berdoa bersama, kita akan sama-sama berkumpul untuk mendoakan setiap pergumulan, setiap doa-doa yang kita bisa panjatkan bersama. Lalu untuk minggu depan di jam yang sama jam 9 dan juga ibadah kedua jam 10.45 ada ibadah di gereja ini seperti biasa. Jadi untuk jemaat-jemaat yang rindu, yang juga ingin untuk lanjut lagi beribadah, nanti malam 10.45 juga masih ada ibadah. Jadi sama-sama kita berkumpul bersama. Haleluya. Untuk setiap jemaat-jemaat yang secara online yang ingin memberkati gereja kita di Chicago, bisa mengirimkan melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Saya undang kepala maju ke depan. Ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Di akhir ibadah kami mau berkata, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, mau melakukan setiap firman Tuhan. Tidak mudah untuk kami lakukan itu sebagai manusia yang lemah. Tetapi kami punya Tuhan, Roh Kudus yang akan membantu kami, memberikan kekuatan, semangat di dalam kami mau melakukan firman. Setia melayani Tuhan, setia mau mengasihi Tuhan, dan biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Saudara bisa angkat tanganmu dengan iman, saudara mau menerima berkat. Dengan iman saudara mau terima anugerah Tuhan. Dan Tuhan itu sangat setia dan berlaku adil bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terima itu dengan iman. Terima dengan mujizat Tuhan dinyatakan kepadamu. Bahwa kasih karunia, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, perlindungan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan mengalir buat kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali pada hari kali yang kedua mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Firman Tuhan berjanji engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu. Dan engkau lebih daripada umat yang menang. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa nanti malam jam 11. Bukan jam 10.45 sekarang, jam 11 malam. Oke, Tuhan memberkati. God bless you all.